yang lain karena waktunya mepet ini. Kita mulai ya. Kita masuk ke materi baru nih ya. Untuk energi pembangkit listrik tenaga air ya. Rencananya 2 kali pertemuan, nggak tahu nih, nanti kita lihat aja. Kita masuk ke pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah satu-satunya pembangkit energi konvensional yang tidak menggunakan panas dia ya. Itu electric power. Nah, nanti di energi terbarukan juga ada, cuma skala kecilnya nanti yang tidak perlu membuat bendungan. Nah, ini harus ada bendungannya ya. Karena dia harus menyimpan air karena sumber air itu tidak selalu datangnya setiap hari sama. Musim kemarau dia akan lebih berkurang, musim hujan akan lebih banyak, makanya perlu ada tempat penyimpanan itu nanti disebut waduk ya. Penyimpanan waduk air memerlukan tempat khusus ya, di mana ada sumber air, ada sumber penampungan air, dan di bagian hulunya ada tempat penampungan penyimpanan seperti dari gunung atau hutan gitu ya, dan mempunyai perbedaan ketinggian. Nah, itu syaratnya banyak ya kalau air itu. Makanya pembangkit tenaga air ini tidak bisa sembarang tempat. Ya harus ada pertama sumber airnya dan penampungannya, sumber penyimpanannya, dan ada perbedaan ketinggian. Walaupun sumber airnya banyak luas, seperti laut itu kan luas, cuman nggak ada perbedaan ketinggiannya. Dia tidak bisa jadi pembangkit tenaga air. Ya, menggunakan nanti dia energi potensial ya, beda ketinggian. Nah, di sini dia dari air hujan tadi, ya, dari air hujan, ya, nanti bisa kita ke ininya. Jika jatuhnya pada daerah ketinggian ya. Jika pada daerah rendah, air hujan tidak akan mempunyai potensi untuk energi potensial ya. Energi potensial itu dia mempunyai perbedaan ketinggian. Nah, di fisika kamu belajar tuh kan, energi potensial EP ada terhadap ketinggian ya. Dengan volume yang sama, semakin tinggi dia, semakin besar energi yang dihasilkan. Nah, tetapi kalau air hujan itu jatuhnya pada daerah dataran rendah, nah itu tidak akan menghasilkan, bisa untuk kita ambil energi potensialnya. Nah, jadi nanti bisa digunakan untuk energi lain, nanti ada ya, nanti lebih banyak energi ini nanti terbarukan. Nah, sebenarnya air ini ada energi terbarukan karena nanti dia datang lagi ya energinya. Tapi dia kenapa dia masuk ke pembangkit listrik konvensional? Pertama karena ukurannya besar, gitu ya, dan dia merubah lingkungan. Jadi waktu orang membuat PLTA itu, lingkungan akan berubah karena untuk bikin waduk itu bisa menggusur desa sampai kecamatan ukurannya. Kalau di Cina itu tuh yang terbesar di dunia itu bisa sangat bisa jutaan orang yang bisa dipindahkan ya. Nah, tapi mereka di sana itu karena dia politiknya memakai sistem komunis ya, rakyat harus ikut. Nah, di ekonominya, kalau itu ekonomi bagus, rakyat harus ikut. Nah, kalau di negara demokratis itu kan nggak susah. Pertama nanti juga masalah penduduknya, orang itu udah lama di sana. Kemudian masalah lingkungan, banyak itunya ya. Nah, walaupun potensinya ada, karena banyak biasanya di sumber-sumber air yang dataran tinggi itu berada di hutan lindung gitu ya. Hutan lindung itu tidak boleh diubah. Dia boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh merubah struktur gitu ya, skala besar-besaran. Nah, itu makanya nanti energi terbarukan bisa nanti digunakan daerah pegunungan, cuma skala kecil gitu ya. Besarnya susah ini. Nah, itu dia mempunyai dia perbedaan ketinggian, itu energi potensial bisa dikonversi menjadi energi kinetik. Nah, kalau sudah menjadi energi kinetik, energi gerak udah bisa menghasilkan listrik. Yang susah itu adalah menjadikan energi kinetiknya, itu yang susah, yang paling susah di situ. Makanya kita perlu energi bahan bakar, minyak, batu bara, gas, nuklir ya, untuk supaya mendapatkan energi gerak. Nah, di air ini dia sudah dapat. Jika ada sumber airnya,
debitnya ya, kemudian ada perbedaan ketinggian. Kalau hanya debitnya saja tidak ada gunanya. Ketinggiannya saja juga tidak ada gunanya, debitnya kecil ya, tapi nanti energinya kecil. Nah, setelah jadi energi mekanik, kinetik udah akan bisa menjadi energi mekanik, sehingga setelah energi mekanik dia akan menjadi mudah untuk jadi menggerakkan generator jadi listrik gitu ya. Nah, itu sumber air. Nah, ini salah satunya pembangkit listrik yang tidak menggunakan panas. Nah, ini daya yang dihasilkan adalah W biar jenis PV air ini hampir sama lah ya. Hampir dengan 1. Kemudian lajunya, nah ini lajunya itu jumlah ininya ya, laju jumlah airnya berapa kubik per detik, meter kubik per detik. Kemudian ketinggian, nah ini yang pengaruhnya sangat besar. H ini head gitu ya, head ketinggian meter gitu ya. Nah, ini baru efisiensi konversi ya. Dari energi konvensional ke energi mekanik pasti ada rugi-rugi kan. Dari mekanik ke energi listrik juga nanti akan ada rugi-rugi efisiensinya. Nah, yang paling besar itu adalah H di sini. Semakin tinggi dengan debitnya sama, tetapi hanya tetap debitnya juga ininya dia akan bertambah juga ya. Tapi itu akan mempengaruhi karena debit itu nanti kan dia akan air keluar ya. Air keluar itu nanti akan mengurangi debit. Jadi kalau bisanya air keluar dengan air masuk itu sama, tapi kan susah kan untuk musim berbeda nanti itu kan jumlah air berbeda masuknya. Sedangkan untuk watt yang sama harus dengan ketinggian karena sudah dibangun kan tingginya nggak mungkin berubah-ubah ya. Nah, debitnya juga harus sama. Kalau dia kurang debitnya, nanti dia akan berkurang daya yang dihasilkan. Sehingga nanti makanya penampungan itu dihitung, makanya sumber air itu lama nih PTA-nya. Itu berapa debit yang harus dikeluarkan, harusnya idealnya sama dengan yang masuk sehingga ketinggian air tetap. Tetapi kan musim itu kan tidak bisa sama. Pada musim hujan mungkin dia berlebih. Nah, daya tampung itu terbatas. Sehingga nanti pada musim hujan ada energi yang dibuang. Masa dibuang pintu air ya, pintu air dibuang. Sehingga nanti dia sebenarnya energi yang dibuang tuh, cuma kita buang minyak, tapi nggak bisa disimpan. Ada tempatnya dia membutuhkan tempat yang luas. Nah, pada musim kemarau, nah debit berkurang. Nah, tadi harusnya yang lebih tadi kan bisa kita pakai kalau kita simpan, cuman penyimpanan nggak ada, gitu kan, susah. Dari sisi kita musim hujan, terpaksa kita buang, pada musim kemarau kita butuh. Nah, nanti itu agak susah. Jadi nanti air yang dari keluar itu akan kalau kita kembalikan ke atas, siklus tertutup gitu namanya, maka itu lebih mahal. Jadi hanya ada ukuran tertentu saja yang bisa. Ukuran besar nggak ada, pokoknya dibuang udah, ya digunakan untuk yang lain. Nah, seperti di Indonesia itu, dari Waduk Saguling gitu ya, Waduk Cirata sampai Jatiluhur, itu kebetulan perbedaan tingginya satu jalur itu. Jadi dari Saguling dulu, sisa Saguling nanti dengan sungai yang lainnya bergabung menjadi Cirata. Cirata dibuang lagi nanti gabung dengan sungai lain menjadi Jatiluhur yang paling bawah ya. Nanti bisa dia juga tingkat itu tidak semua daerah seperti itu. Jadi bisa memanfaatkan jaraknya jauh itu ya dan bergabung dengan sungai lain. Nah, kemudian namanya sungai itu yang dialirkan bukan air saja. Ada macam-macam tuh kan, kotoran sampai nanti ada yang bisa menjadi endapan nanti kan, sehingga nanti akan menambah endapan di waduk sehingga mengurangi debit air. Nah juga dengan ember kan, ada ember kita ada benda padat lain itu berkurang kan, padahal volumenya tetap. Volumenya diisi oleh endapan. Endapan itu akan bertambah terus, makanya ada pengurukan. Nah, pengurukan waduk itu tidak mudah, apalagi nanti dia seperti danau yang sangat luas ya, susah. Sehingga akibatnya pada musim kemarau ada pengurangan ini nanti pengurangan turbin yang bergerak atau turbin yang dipakai sehingga nanti otomatis listriknya akan kurang. Jadi dari pembangkit listrik ini yang punya air ada sebagian kecil dari siklus ini ya, siklus hidrologi atau siklus hujan. Jadi dari hujan masuk ke sungai jika pada daratan tinggi dia masuk ke sungai mengalir ke daratan lebih rendah, masuk ke waduk atau ke danau. Nah, nanti dari danau keluar lagi setelah digunakan untuk PLTA,
dikeluarkan lagi, nanti dia akan menuju ke laut. Nanti di laut di danau atau di laut itu akan diuapkan lagi karena panas kan, naik lagi ke atas, siklusnya seperti itu. Cuman dia nggak bisa setiap hari karena di Indonesia itu karena kita di Katulistiwa ya, biasa ada musim hujan, nah itu ada musim kemarau. Sehingga pada musim hujan ya berarti dia yang dinginnya di utara ini ya, musim hujan itu biasa di utara ada musim dingin, utara Katulistiwa. Ada di selatan Katulistiwa musim dinginnya, maka kita musim kemarau karena dia kering nanti ya. Nah itu siklusnya hampir sama. Nah sekarang agak berubah karena pemanasan global agak berubah. Itu lebih susah lagi untuk diprediksi. Karena nanti permukaan air penampungan akan berbeda-beda. Ini siklusnya ya. Jika air turun daripada pegunungan gitu ya. Karena nanti pegunungan kan uap air yang naik dari danau atau dari laut tadi kan karena panas dia kan naik. Jadi pada pegunungan dia dingin kan, air jatuh lagi. Hingga di daerah kita lihat itu di daerah Bogor dibanding Jakarta kan lebih sering hujannya di Bogor. Jakarta masih musim panas, di Bogor ada tetap musim hujan karena dia terjadi pendinginan, evaporasi istilahnya itu kan. Uap yang tadi uap didinginkan oleh udara yang dingin di daerah pegunungan sehingga sebagian bisa jadi hujan. Ngalir ke bawah. Nah, itu siklusnya terus ya. Cuman ini tidak rutin. Ya, tidak rutin seperti pada musim kemarau ya. Ini lebih jarang. Karena nanti yang mau uap itu sebagian maka hilang gitu ya. Tidak masuk ke daerah dingin. Dan musim hujan ini banyak. Sehingga nanti daya penampungan malah berlebih. Sehingga dia akan terpaksa dibuang. Kalau tidak, nanti merusak bendungan. Nah, itu dia. Merusak bendungan. Nah, dari hujan yang jatuh itu sekitar dari 2/3-nya yang mencapai permukaan tanah ya akan dikembalikan ke atmosfer ya. Melalui penguapan dari permukaan air, danau, sungai, laut gitu ya. Dari tumbuhan ya. Dan pengeluaran keringat oleh tumbuhan. Misalnya kembali langsung ke laut Jakarta dari penguapan ya, lewat sungai, lewat mata air gitu ya. Nah, seperti itu dia. Lebih besar nguap lagi, turun lagi. Nah, yang bisa kita ini kan adalah yang tidak menguap kan, yang melalui sungai yang bisa kita tampung. Walaupun tampung itu juga ada penguapan. Nah, dari curah hujan tadi, maka di permukaan akan membentuk aliran. Nah, ini dari aliran ini bisa juga nanti menghasilkan tenaga listrik, cuman dia tidak sebesar yang pakai waduk ya. Nanti energi terbarukan. Aliran sungainya. Nah, dari proyek-proyek hidro air ya, nah, ada pengembangannya, ada beberapa. Yang pertama adalah untuk mengontrol banjir di sungai. Jadi mengontrol supaya tidak ke pemukiman gitu ya. Makanya itu biasanya disebut dengan normalisasi. Supaya sungai itu kembali luasnya seperti semula. Karena ada yang udah tertimbun, udah yang dari pengurukan ya. Gunanya itu mengalirkan supaya airnya lancar sehingga tidak masuk ke pemukiman. Kemudian bisa juga nanti untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, kalau ini biasanya ada penampungannya dulu, seperti waduk atau danau. Ya. Nah, waduk danau itu nanti bisa untuk penyimpanan selain tenaga listrik juga penyimpanan irigasi dan pasokan air minum seperti di Jatiluhur. Jatiluhur itu adalah pembangkit tenaga listrik juga untuk pasokan air termasuk ke Jakarta itu ya, beberapa daerah Jawa Barat, Jakarta, kemudian irigasi teman di Jawa Barat ya. Jadi pembuangan dari pembuangan setelah dia memutar turbin digunakan. Sedangkan yang sebelumnya itu adalah sisa dari pembangkit yang lainnya lagi. Sungainya berurutan ketinggian itu dari Saguling, Cirata ke nanti Jatiluhur. Nah, jadi ada beberapa penggunaan. Nah, yang kita bahas nanti ini adalah untuk pembangkit tenaga listrik. Walaupun nanti di pembangkit tenaga listrik juga dia akan bisa menggunakan untuk irigasi dan pasokan. Nah, kenapa penyimpanan irigasi ya? Karena air untuk irigasi petani itu tidak selalu setiap saat dibutuhkan. Pada saat panen tidak dibutuhkan, pada saat tanam baru dibutuhkan. Makanya
disimpan. Nah, dari pembangkit itu, ini karena kebutuhan listrik ya, untuk tujuan industri, pertanian, komersil, dan domestik, rumah tangga ya. Nah, ini pengembangannya cuman harus luas, cuman masalahnya lokasinya terbatas. Tadi kan dia butuh sumber air, cadangannya, kemudian butuh beda ketinggian. Nah, ini yang susah, ada 3 komponen. Ada sumber cadangan, sumber airnya, tapi di cadangannya ya, ada penampungannya, kemudian ada di penampungan ada beda ketinggian. Ini yang susah. Kalau dia daerahnya agak rata, itu susah untuk membuat beda ketinggian. Karena terlalu luas nanti dia dinding waduknya. Tapi kalau dia mempunyai kemiringan, itu lebih mudah. Waduknya bisa terlalu luas gitu ya. Nah, itu tergantung dari landscape atau daerahnya ya. Tidak bisa sembarangan. Walaupun sumber airnya banyak, daerahnya datar, itu nggak bisa. Itu banyak tuh di daerah-daerah, di Asia Tenggara juga ada ya, itu sungai besar itu ya. Tidak bisa dijadikan PLTA karena dia agak datar. Ya, kalau di bendung, nah gimana di bendung terlalu luas. Nah, karena di datar ya, susah dia untuk naik. Nah, kalau dia punya kemiringan itu mudah. Di bendung, nah, tingginya dapat. Langsung nanti buat untuk turbinnya. Jadi, dari siklus tenaga air bisa dikembangkan untuk memasuk tenaga listrik. Industri kota, khususnya didirikan untuk memberikan tenaga tambahan ya. Interkoneksi yang ada dengan pembangkit yang lain yang kita bahas kemarin. Jadi sebelum dibangun berarti ada faktor yang perlu dianalisa. Pertama adalah dia modalnya sangat besar ya, itu waduknya, itu pembangunan sipilnya yang sangat besar biaya. Sipilnya sangat besar, sehingga kita makanya perlu yang panjang ya ininya proses perhitungannya. Besar, kemudian dihitung aliran air tadi dari tahun ke tahun cukup nggak? Biayanya mahal. Nanti hanya beberapa bulan saja pada musim hujan lancar, pada musim kemarau itu bisa. Rugi yang punya. Jadi sekian tahun, sekian bulan dia tidak menghasilkan. Itu terus pemeliharaan kan, modal mendirikan dan memelihara jaringan. Kalau dia kalau jaringan ini biasanya sudah di pemerintah ya, pemerintah. Kemudian dia juga maunya ya dekat ke pusat beban, tapi itu susah karena dia biasanya di arah pegunungan ya, yang mempunyai sumber air beda ketinggian. Jadi ada beberapa ini kendalanya tadi ada beberapa keunggulannya untuk sistem terkoneksi ya yang besar. Maksudnya itu sistem besar, dia turbinnya banyak ya dalam satu. Dia sangat andal ya, biaya pemeliharaan operasinya sangat rendah. Cuman modal awalnya yang besar. Jadi dari hampir tahun ke tahun itu dari waduk itu penurunan tidak signifikan. Berbeda dengan pembangkit panas. Ya ada beberapa orang itu ada lagi overhaul kan. Dan dia bisa dijalankan dan disinkronkan dalam beberapa menit. Sumber airnya ada gitu ya, cukup. Beban dapat divariasikan dengan cepat. Jadi dia bisa untuk beban puncak dan beban dasar. Tidak memiliki kerugian standby. Sebenarnya ya karena nggak dihitung ya, karena nggak dihitung air, karena gratis ya, beli ya sebenarnya dari sisi energi itu rugi. Karena standby nanti pada saat standby nggak dipakai, pakai sumber air karena penampungan ada batasnya kan, masa dibuang gitu air kan, itu sebenarnya pembuangan. Cuman karena nggak bayar ya, hitung tidak ada kerugian. Dari segi energi itu rugi. Tapi kalau dari segi duit karena nggak bayar, kalau minyak kan nggak, batu bara kan nggak, nuklir kan nggak, tapi dia kan harus beli. Kalau ini kan nggak beli. Jadi tidak ada biaya bahan bakar, makanya dibuang ini dianggap nol. Padahal kalau dari energi kan itu pembuangan energi. Pada saat musim kemarau itu diperlukan. Pada saat standby dia, umpamanya pada siang hari, biasanya ini yang dipakai. Itu diperhitungkan untuk selama setahun ya, perkirakan. Jadi dia ada berapa 10 turbin, jadi yang normal jalan itu berapa. Pokoknya dari bulan ke bulan itu sampai musim kemarau ke musim hujan lagi, itu tetap jalan. Pada musim panas, pada musim kemarau dia maksimal. Pada musim tidak, dia akan
efisiensi pembangkit boleh dikatakan tidak ada perubahan dalam mesin. Beda dengan mesin ya, panas. Turbin air, turbin gas, uap, atau itu karena dia panas itu dia akan terjadi kehausan ya, bisa berubah, turun efisiensinya. Kalau ini hampir tetap karena dia dingin, walaupun tidak nol ya, pasti dia lama-lama juga namanya yang berputar ya, walaupun diputar air tetap aja ada lama-lama juga ada kehausan. Jadi variasinya sedikit terhadap tumpah waktu berbeda dengan panas. Jika punya kelemahan, jadi modalnya sangat tinggi ya. Sampai ada yang memindahkan penduduk karena ini diperlukan luasan yang sangat luas. Air, karena dia kalau debitnya udah keluar itu nggak bisa balik. Sedangkan yang masuk belum tentu jumlah yang masuk sama dengan yang keluar. Tetap gitu ya. Dan keluar kan tetap namanya turbinnya 10 tetap gitu kan. Definisinya tadi kan tetap. Q-nya debit airnya tetap. Sedangkan yang masuk itu tidak tetap. Kadang bisa lebih dari yang keluar, kadang bisa kurang tergantung dari cuaca. Makanya modalnya besar, makanya dibuat penampung yang besar sehingga diperkirakan dengan perubahan musim debit air itu cukup untuk dari waktu ke waktu. Walaupun nanti kalau pada musim-musim ekstrim, nah dia berkurang, nah, makanya pembangkitnya yang dikurangi beberapa turbin tidak diakhirkan. Kemudian untuk lamanya itu lebih lama ya, karena sipilnya ya, ukurannya besar. Ini ada pembangkit yang paling besar ya, kalau termasuk di waduknya ya. Itu termasuk juga pemeliharaan di hulunya. Kemudian biasanya dia terletak daerah perbukitan ya, jauh dari pusat beban. Ya, karena dia, ya kalau yang daerah tinggi itu kan dari perbukitan, gunungan. Supaya ada perbedaan ketinggian kan, sumber air ada perbedaan ketinggian. Di daerah datar, daerah hutan ada sumber airnya, cuma datar. Nah, banyak gitu ya, yang waduk-waduk, yang apa namanya danau-danau di daerah perkotaan, tapi rata, tidak bisa dia perbedaan ketinggiannya benar-benar tidak ada. Sehingga nanti biaya transportasi atau biaya transmisinya sangat tinggi ya. Nah, ini sekarang ada itu sumber ya, karena biaya transportasi transmisi itu kan tidak setiap saat. Ya, setiap saat itu kan adalah bahan bakar. Nah, yang dibuat bendungan tadi kan tujuannya supaya PLTA itu outputnya konstan, tapi tidak pernah konstan karena perubahan cuaca ya. Kalau konstan sudah ditunda sekian ya masuk sekian, makanya ditampung gitu kan. Sehingga walaupun dia berkurang, tetapi dia masih bisa itu tetap keluar seperti itu. Tapi pada musim-musim ekstrim akhirnya itu tidak bisa, sehingga dia akan dikurangi pemakaian ininya. Nah, ini sedikit ininya tampilkan gimana PLTA tadi itu ya. Proses hidro dulu. Tinggian ini penyimpanan. Ini kalau yang lewat gunung ya. Ada juga yang tidak. Gunungnya di sebelah dam baru masuk. Nah, ada perbedaan ketinggian kan? Walaupun ini sumber air ini rata ke sini nggak ada gunanya. Ada pun ketinggian tetapi nggak ada sumber air juga nggak ada gunanya. Tapi dia tetap ada dua, ada sumber air dan ada beda ketinggian. Nah, ini disebut head. Ini dia headnya. Ini juga ada perbedaan ketinggian ya. Kalau tidak terendam dia nanti keputarannya akan berkurang. Nah, ini, jadi sisanya dibuang. Nah, ini yang dipergunakan untuk lain. Nah, ini kalau ini dinaikkan ke atas, ini energinya itu lebih mahal daripada yang dihasilkan. Makanya tidak ada, ini kan sama ya. Sumbernya air, keluar juga air. Tidak ada perubahan seperti dari nuklir atau batu bara ya. Batu bara dia dari batu bara panas ada sisanya debu, asap, abu. Ini kan air, masuk air keluar air. Tapi untuk menaikkan ke atas ini butuh energi yang jauh lebih besar, sehingga tidak digunakan orang untuk menaikkan ke atas. Ada beberapa ya, kecil, terbatas. Energinya ini boleh dikatakan
misalnya. Padahal dia tidak ada perubahan. Nah, ini energinya yang sumber bahan bakarnya tidak berubah gitu ya. Nah, ini baru di turbin. Turbinnya seperti ini nanti. Kita lihat. Turbinnya. Utara turbin. Turbin. Jadi ada beberapa ini yang vertikal ya. Turbin dengan generatornya vertikal, nanti ada yang horizontal. Pakai gear udah kayak gini ya. Arah, satu as. Ini yang disebut penstock. Ini turbin. Generator udah. Trafo dulu baru ke transmisi. Nah, seperti itu dia proses kerja secara garis besarnya ya dulu ya, garis besarnya dulu. Nggak usah terlalu kita kira aliran itu nggak usah lah ya. Penguatan apa ini. Nah ini yang perlu dihitung juga. Nanti makanya lama pembangkit tenaga air ini antara sumbernya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu dicatat untuk cadangan airnya berapa. Nah, jadi berapa yang bisa dikeluarkan. Kemudian berapa besar penampungannya yang bisa disediakan. Supaya nanti dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan dalam selama setahun itu, dari musim kemarau kembali lagi ke musim hujan, dari musim hujan ke musim hujan lagi, debit airnya tidak kering. Gitu kan. Ya, daerah perlu di depannya itu daerah tangkapan air dijaga. Jadi rata kali jumlah airnya, jumlah hujan dikurangi penguapan. Itu juga rembesan biasanya ya, karena di sungai itu kan juga dia akan masuk ke air ya, tanah ya, bukan mengalir semua. Kecuali di permukaan yang keras, ada rembesan. Nah, ini yang dihitung, namanya tadi ini. Per harinya kalau 24 jam, 360 per hari sekian. Baru debit pengeluarannya berapa. Nanti hujannya gimana daerah tersebut. Ini pendek, keras, atau gimana. Besar, lebih nggak masalah bisa dibuang. Ini biasanya yang dicari adalah maksimumnya ya. Kalau minimumnya berapa? Maksimumnya nggak perlu diinginkan. Kalau kelebihannya tinggal dibuang. Masalah kalau kurang, nah, lebih lama cepat tanahnya jadi hisap atau menyalurkan ya. Karena nanti kalau daerahnya tanahnya terlalu gembur, nanti kan bisa menambah sedimen endapan di dalam danau. Ini topologi daerah aliran sungai, das ya. Apa daerahnya curam, daerahnya landai, kemudian banyak bebatuan atau banyak tanah, itu akan nanti dia akan mengalir ke bendungan kan, atau ke waduk, bendungan atau ke waduk, atau ke danau, yang lama-lama mengakibatkan endapan makin tinggi. Kalau jenis tanahnya tadi kan, batuan dan sebagainya. Kemudian metodologi terhadap parasita dan suhu, kecepatan angin. Nah ini nggak terlalu ini ya, yang ini tadi topologinya sifat hujan. Kalau ini karena penguapan tuh kecil anginnya, walaupun dia tetap keluar, cuman karena ukurannya besar tidak terasa. Ini pengaruhnya lebih kecil untuk yang besar. Ya, sama aja kita kan kalau air di ember gitu, muak kan, cuman kan coba lihat dari air jam ke hari, kurang cuman pengurangannya kan kecil. Berbeda dengan jika ada yang bocor kan, nah, terasa resepan itu, metodologi kurang. Kemudian juga ini tumbuhan yang kecil ya, yang penting itu dia malah untuk penyimpanan. Jadi di hulunya itu daerah aliran sungai itu di hulunya jika banyak tanaman itu akan bagus. Jadi pada musim hujan banyak yang terserap, tidak hanya mengalir ke sungai ke atas dan rendah. Pada musim kemarau dia tetap disupport. Tapi kalau hutannya tumbuhannya makin sedikit,
Pada musim hujan sangat besar, airnya kotor gitu kan, karena tidak ada daerah penyerapan kan, sehingga airnya kotor kan, sehingga kalau kotor kan berarti di bawah sedimen segala macam yang akan menjadi endapan nanti di tempat penampungan. Pada musim kemarau yang dialirkan karena tumbuhan sedikit ya, yang dialirkan ya airnya tinggal sedikit, sehingga pada musim kemarau drop airnya, pada musim hujan sangat banyak. Nah, sangat banyak dibuang, nggak bisa tersimpan kan. Pada musim kemarau sedikit. Nah, kalau tumbuhannya banyak, jadi pada musim hujan walaupun cukup banyak ya, tapi dia masih terkendali. Pada musim kemarau dia masih tetap menyalurkan, walaupun tidak sebanyak musim hujan. Sehingga itu debit air tidak terlalu turun. Nah, kalau tumbuhannya sedikit itu jarak aliran sungainya di hulunya, berarti dia nanti pada musim hujan sangat banyak dan malah membawa bahan-bahan yang diperlukan yang bisa mengendap menjadi lumpur. Sedangkan pada musim kemarau airnya boleh dikatakan tidak ada, ya kan? Sehingga nanti terjadi kesenjangan pada musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau tidak bisa disimpan terlalu banyak karena nanti batas ukuran bendungan. Dipaksakan nanti bisa jebol. Ukuran bentuk daerah. Nah, ini dia yang perlu. Jadi catatan dari catatan itu dicatat dari meteorologi ya. Hari ke hari, bulan ke bulan gitu ya. Ya, biasanya perbedaannya pada musim panas dan musim hujan berapa debitnya, airnya ya, berapa kali ya, berapa persen yang diperbolehkan. Tidak ambil yang minimum berarti turbin yang dipasang sekitar jarak penyaluran koefisien tanah itu ya. Dan industri hampir 0,9, aspal hampir. Artinya apa? Yang masuk ke tanah itu sedikit. Ya. Kalau makin besar minyak, berarti kan ngalir semua, hampir semua ngalir. Nah, hutan ini kan, malah banyak yang masuk ke tanah yang bisa tersimpan. Nah, sebenarnya itu yang diperlukan. Pilihan pertanian, ya dia menyerap juga, cuman yang tersimpannya tidak sebanyak di hutan. Cepat ya ini ya, hilangnya. Ya, air tadi curah hujan dikali koefisien yang tadi. Walaupun nggak ukuran, tapi ini cukup untuk memperkirakan ya. Nah, rumus empirisnya, alirannya berhubungan dengan situs tertentu ya, tidak dapat digunakan untuk umum. Jadi sudah dihitung dari tempat satu tempat, perhitungan tersebut tidak bisa dipakai untuk tempat yang lain karena perbedaan macam-macam tadi ya. Ada topologi, tumbuhannya, meteorologi, geologi, sifat hujan yang nggak bisa. Jadi aliran ini sebenarnya dipakai untuk satu daerah. Nah, beda dengan pembangkit tenaga uap. Kalau dihitung sekian daya sekian, itu udah bisa. Ini nggak bisa. Baru realisasinya berapa kecepatan airnya dari pengukuran tadi ya, perhitungan. Nah, karena nanti debit yang mau keluar itu dari ini kan, apalagi nanti kebocoran bendungan ya, dimanapun ya sangat besar itu tetap ada kebocoran ya, atau tetap nanti ada yang rembes ya, tetap ada. Karena kan tidak mungkin 100% dibuat dari beton, biasanya beton tempat penutupannya saja. Dari 4 persegi, 5 batas bawah itu kan, bagian bawah nggak mungkin dicor. Ya kan? Karena sangat luas. Puluhan atau ratusan hektar gitu ya. Mana mau bocornya? Maksudnya bendungannya doang, yang bagian ujungnya doang yang bocor. Ini yang untuk perhitungan data tadi ya, kurva tadi. Ada data diambil dari sumber air tadi ya. Nah, ini berapa perkiraan ketinggian tanah, debitnya berapa? Karena ini kan bukan bujur sangkar, bukan ini ya, kan namanya danau itu kan tidak bisa bentuknya tidak tetap ya, satu mengukur. Dan ketinggiannya juga tidak sama. Lagi nanti datang pendapat. Sedangkan keluarnya tetap. Ini contohnya, air ini aliran dalam meter per detik ya, atau sebulan sekian. Bulan sama berapa kedua, nanti dihitung rata-rata. Sekian yang tertampung. Nanti rata-rata yang dikeluarkan berapa? Nah, itu ya. Ada ketinggian tertentu, tidak bisa dia sampai 0 ya. Ada ketinggian tertentu. Ini makanya di waduk itu ada ketinggiannya kan. Nah, di atas ketinggian itu tidak boleh lagi dikeluarkan, nanti dia kering. Melampanya lama.
ketinggian tempat PLTA. Nah, ini tidak bisa alam yang menentukan ya. Kepada sumber air tadi, ketinggian, nah itu. Kemudian juga curah hujan. Jadi kalau debitnya sekian bisa cuman curah hujannya rendah ya, nanti kalau diambil ya habis gitu kan. Itu tertampung tuh karena udah tertampung sangat lama gitu kan. Kalau dikurangin, tapi kan pengurang itu dengan yang masuk seimbang. Jadi kalau curah hujan sekian, berarti masuknya sekian debitnya, dikeluaran sekian dikali 360 hari. Karena kan pengurangnya tetap. Sedangkan masuknya belum tentu setiap saat, karena tidak setiap hari hujan gitu kan. Jadi total hujan dalam setahun, debitnya berapa, kemudian total pengeluaran dalam setahun. Total pengeluaran gampang dihitung. Per harinya berapa, tinggal 360 hari. Per jamnya berapa, tinggal kali 24 jam sehari gitu kan. Per detiknya berapa, tinggal dikali 360 per menitnya. Apa? Cuman yang masuknya itu yang susah ditebak. Makanya totalnya yang hitung tadi, umpamanya ini. Walaupun nanti berubah lagi ya, umpamanya April berapa, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Oh, totalnya sekian. Dan Maret lagi. Oh, totalnya itu dapatnya itu rata-ratanya ya. Ini rata-ratanya totalnya sini kan. Ini udah akumulasi kan. Akumulasinya ini. Ya 7 tambah sekian dampaknya. Oh, 52.000 umpamanya. Meter per detik. Dalam setahun. Nah, kita hitung. Debit keluarnya berapa? Meter per detik. Kubik ya. Kalau kubik nanti ya. Nah, ini dihitung kubiknya berapa kubik. Yang bisa ditampung tapi ya, yang bisa ditampung. Lalu nanti berapa pengeluarannya. Nah, baru kita PLTA. Tadi ya ada daerah tangkapan besar ya. Cuma dia lebih ekonomis. Jadi karakteristiknya daerah resapannya berarti daerah hulunya ya. Resapannya besar berarti banyak hutan pohon. Curah hujan rata-rata tinggi. Kemudian dia baru bisa kita bikin map. Dan ada beda ketinggian. Karena di daerah pegunungan biasanya beda ketinggian mudah dicapai. Jadi untuk tujuan ini, kondisi geologi, pertanyaannya geografi dan meteorologi di tempat perlu pendidikan cermat. Geologi tanahnya ya, geografinya ketinggian. Artinya geologi masalah jenis tanah, jenis daratannya, kemudian geografi beda letaknya, kemudian meteorologi masalah cuacanya ya. Harus jika curah hujannya rendah itu susah. Karena nanti debit air yang terkumpul itu akan berkurang terus lama-lama atau puluhan tahun ya umurnya. Nah, dari ketersediaan air. Nah, ini pertama ketersediaan air dulu. Ini banyak. Kemudian setelah ketersediaan air juga nanti curah hujan. Ya. Tempat penyimpanannya berarti ada cekungan atau yang luas ya, yang untuk menampung tadi. Jadi dari air yang masuk. Nah, dalam prakteknya output dari pembangkit listrik juga tidak seragam. Pada musim panas dia, pada musim kemarau bisa, pada musim hujan bisa pembangkitnya maksimal dipakai. Pada musim kemarau itu dia yang minimalnya dipakai supaya debit air tetap tertampung. Karena pada musim kemarau yang keluarnya saja yang ada, tambahnya nggak ada. Pada musim hujan ya ada yang keluar, ada yang masuk. Karena musim kemarau ya hanya yang keluarnya saja, sehingga dia akan menghabiskan debit yang tersisa. Memakai debit yang tersisa. Yang masuknya boleh dikatakan kecil ya. Biasanya masih ada karena aliran sungai masih ada ya, cuma kecil. Nah, perlu untuk pemilihan itu ya, banyak disiplin ilmu ya. Ada orang geologi, orang geografi, banyak di sini. Ada meteorologi ya, masalah hujan. Setelah ini baru orang sipil untuk membangunnya. Apakah cocok itu dibangun? Kalau daerah gempa itu nggak cocok. Ya, gempa, walaupun sumber airnya banyak, itu nggak cocok. Karena nanti bangunan sipilnya gampang rusak. Baru ada. Nah, ini dia untuk mencapai head-nya, ketinggian
perbedaan permukaan air ujung dari pipa penstock, pipa aliran air sampai ke turbin. Juga masuknya dia. Jadi bukan tinggi airnya, ujung air keluar sampai ujungnya masuk ke turbin. Ini dia yang harus tercapai selama sepanjang tahun. Jadi pada saat air minimum pun dia masih terendam. Kalau hujan itu jauh lebih tinggi gitu ya. Nah ini nggak bisa kan sekarang ini udah agak diabaikan jarak dari pusat beban. Kalau potensinya besar orang masih mau karena jaringan itu dibangunnya nggak setiap hari. Sedangkan listrik dapatkan setiap saat gitu kan. Perhitungannya ini udah agak ke belakang. Tidak menjadi perhitungan utama lagi. Kecuali sumbernya kecil. Sumbernya kecil, jaraknya sangat jauh. Nah itu bazir gitu kan. Jarak-jarak situ tidak ada yang pakai jauh jarak. Tapi kalau sumbernya besar, walaupun jauh, sudah dialiri. Hasil okupasi ini bisa dibuat. Dibuatkan jalan. Karena untuk daerah ini pun masih dapat izin nanti. Jalan kalau daerah hutan lindung. Ini beberapa komponennya, fitur-fiturnya ya. Nama daerah tangkapan air. Jadi daerah tangkapan air yang daerahnya berhutan. Tanamannya banyak. Kemudian waduk ini bisa dibuat kalau perbedaan ketinggiannya ada ya. Jadi daerah tangkapan airnya ada, ini waduk ada itu bisa. Jadi ada waduk itu yang alami seperti danau ya. Tapi ada waduk yang dibuat. Waduk itu dibuat dam batas ya. Untuk membuat tadi beda ketinggian. Itu tempat kita masuk dan dia keluar. Kemudian pemadaian ini adalah tempatnya turbin dan biasanya nyambung ya, turbin dan generator. Kemudian baru bagian tempat jalan keluar air atau bagian off-nya ya, air keluar. Ini yang harus dibuat supaya air tidak genang ya. Nah, ini kalau dari pandang dari atas ya, dari atas ini ya. Ini daerah tangkapan air tadi pegunungan kayak daun dibuat. Ini baru penampungan. Nah, ini buat dam untuk supaya terdapat perbedaan ketinggian air. Air naik di dam, di air naik kan. Yang tadinya langsung ngalir, ini di dam sehingga air ngumpul. Jadi ketinggian nanti baru ketinggian dibuat untuk masuknya penstock tadi. Istilah sekian ini untuk mengatur besar keluarnya air. Pada musim kemarau ini dikurangi. Pada musim hujan ini agak ditutup karena tekanan air tinggi ya. Jadi tekanan air tinggi, jadi penstoknya harus dikurangi pasokan. Tekanan putaran turbin nanti besar. Turbin sini nanti. Ini juga akan diatur. Jadi kalau hanya di sini yang ditutup, ini penstok bisa rusak kalau tekanan air besar. Kurangi. Baru kita masuk ke turbin. Supaya turbin itu kan putarannya tetap. Ya, nanti generatornya menghasilkan putaran kira-kira 3.000 sampai 3.600 putaran per menit. Itu dari kutubnya ya. Kalau dia berkutub, diperlukan 3.600 untuk 60 Hz atau 3.000 untuk 50 Hz. Kan 120 P per N. Kan? 120 F frekuensi. 120 kali frekuensi 50 dibagi kutubnya P-nya. 120 F dibagi P kutubnya. Baru daerah pembuangan. Nah, pembuangan dari turbin ya. Ini langsung jika sumber air banyak langsung dibuang ya, pembuangan langsung. Inilah bagian-bagian daripada pembangkit listrik tenaga air. Ini daerah tangkapan air ini ujung. Itu daerah yang daerah sungainya banyak hutannya. Ini waduknya yang dibuat. Nah ini yang mahal. Karena ukurannya sangat besar. Ya kalau ini seperti ini tadi kan, hanya daerah sini saja yang ini. Kadang ada kesininya juga yang perlu dibangun. Kalau keagalan di sini dibangun di sini. Ya. Tapi kalau di sini hanya doang yang membatasi kalau udah kayak aliran sungai ini ada sini doang. Kadang ada juga yang ke sini dibangun.
ketinggian. Kalau enggak nih rendah nih nggak sampai ketinggiannya, gedung. Jadi kayak U jadinya. Itu tergantung topologi bentuknya lagi ya, bentuk dari data. Waduknya. Jadi saya berupa alami yang udah ada danaunya ya, tinggal di bagian ujungnya saja yang kita buat. Kalau udah alami ya, ada pegunungan, udah tinggal bagian sininya saja. Kalau tidak terpaksa kita buatkan misalnya kayak U, ya kan? Waduk. Dan bendungan rumah pipa. Ini bendungannya dari sungai yang dibendung, kemudian rumah pipa stoknya ya, setelah masuk untuk turbin. Bendungannya ya kayu baja, biasanya beton ya. Kalau tanah itu bisa terjadi renasan pada musim kemarau, dia cepat susutnya gitu ya. Kalau tanah lebih murah, teman-teman gampang tembus ya. Tapi dia untuk lingkungan alami mudah. Cuman dia nanti biasanya ini cocok untuk daerah yang musim hujannya cukup tinggi ya. Kalau musim kemarau cukup tinggi, nanti dia kering karena dia resapannya akan mengurangi debit air. Ya, besar ya. Tidak ada sebagai jalan itu ya, dan airnya bisa dibuatkan. Udah rusak ya, erosi dan sebagainya. Jadi bendungan dari batu itu yang dibuat ya. Udah dinding penopang. Ini bentuknya nanti ada dua. Nah, seperti ini ya. Ini air. Bendung. Ini ada yang sekarang begini. Supaya dapatnya ketinggiannya naik ya. Kalau tidak dia kan airnya di sini nih datanya. Naikin. Baru di sini penstoknya. Bentuk-bentuk penopangnya. Dan padang ini di penstok. Jadi semacam filter supaya tidak merusak ya. Langsung sama ini ya. Nah ini dia. Sini ada filternya. Jadi ini ketinggian air sini ya. Jadi bukan di sini lubang airnya. Jadi kalau dia lubang air di sini ya air turun dikit udah. Nah, makanya air nih membawa ketinggian air. Ini air maksimal pemain tinggi ini gitu ya. Jangan dibuat di sini. Ini turun dikit dia turbin berhenti. Ini di bagian bawah, agak ke bawah. Tapi tidak paling dasar ya. Sehingga air turun pun tetap. Makanya pada saat debit air besar ini harus dikurangi. Nah, ini kan. Ini ada ventilasi udara supaya tidak terjadi gelembung. Kalau ada gelembung campuran gelembung udara dan air nanti terjadi ketokan. Namanya dengan mesin diesel ya. Ketokan. Ketokan paru istilahnya. Nah, ini dia makanya buang udaranya. Jadi sinar benar-benar airnya saja yang masuk. Ya aja kalau di pipa kalau ada gelembung air itu kan ada gelembung udara beda dia kan dengan hanya air saja. Terjadi gerakan. Nah, gerakan ini kan bisa rusak. Ada filter sini ya. Nah, ini sebenarnya tinggian awal sampai dia ke bawahnya tinggiannya nanti di turbin gitu ya. Nah, air masuk. Jadi air masuk sini kan, air masuk di filter dulu, kemudian dibuang udaranya, ini kan. Biar nanti tidak terjadi ketokan untuk kalau air itu. Nah, ini gunanya tadi. Ini ya, gunanya ini. Pembuangan udara. Supaya yang masuk sini udara tidak ada lagi. Nah, ini adalah ketinggian ya. Jadi kalau pada ininya tinggi, debitnya tinggi, ini lebih kecil, tutup. Air berkurang ini harus dibuka supaya putaran tetap. Jadi semakin tinggi tekanan sini kan tekanan besar di sini. Nah, pada saat airnya turun, tentu tekanannya berkurang. Nah, debitnya yang ditambah. Itu dia pengaturan. Bagian awal sini tuh. Ini kan air ventilasi udara ini. Nah, ini baru nih filter. Supaya tidak ada sampah yang masuk. Gitu ya.
Ini baru di bawahnya tadi rumah daya. Nah, rumah daya itu dia di ujung ini kan ada apa namanya turbin ya, ada turbin. Masuk, kemudian rumah daya. Rumah daya itu adalah turbin dan generator atau alternator. Lagi satu as itu, yang vertikal. Nah, yang horizontal nanti dia pakai gear ya. Kemudian baru tail atau air yang keluar, dibuang airnya. Nah, hasil pembuangan inilah yang bisa dimanfaatkan untuk irigasi. Bukan yang di atas ya. Terus tadi dia biasanya untuk perikanan bisa ya, pariwisata. Ini perhitungannya, nanti kecepatan lebih dua air ya. Kemudian tekanannya, tekanan jenis air. Sehingga energi potensialnya nih, Oke. Energi potensialnya ya. Gravitasi ketinggian. Ini daya efektif tadi. Ini didapatkan. Pada jenis air, debitnya, ketinggiannya, efisiensi turbin, tidak 100% ya, nanti efisiensi generator. Jadi kan efisiensi secara total kan efisiensi total tadi ya. Ada dua, efisiensi turbin dan efisiensi generator. Karena tidak ada rugi-ruginya lagi. Kalau nanti rugi-rugi di macam-macam nanti ya, rugi kabel, rugi panas dan sebagainya kalau sampai udah di transmisi ya. Ada rugi, efisiensi ada dua. Nah ini sampai sini dulu kita ya. Kalau ada rapat, nanti minggu depan agak kita lebihkan ya. Bisa tandain di sini. Ini udah mau habis yang ini, cuma nanti kita masih kita cukup sampai sini dulu ya. Saya akan ada rapat, kita tutup. Tiga-tiganya hadir ya. Sampai lagi minggu depan kita. Mudah-mudahan kita bisa minggu depan selesai. Kalau enggak ya terpaksa sampai tenaga air ya. Uapnya enggak tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.